Manajemen di Universitas Nasional Al-Qasim. Hari ini saya akan memenuhi salah satu tugas ataupun syarat untuk memenuhi UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke, kita mulai saja presentasi SKB kali ini. Analisis UMKM bergerak Bandung. UMKM bergerak adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner fast food. UMKM tersebut menyediakan berbagai macam fast food seperti burger, hotdog, chicken, katsu, kentang goreng, minuman, dan lain-lain. Kita bahas dari aspek lingkungan terlebih dahulu. Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dianalisis sebelum usaha dijalankan. Sudah tentu analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika usaha tersebut dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Pengutamaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan secara khusus adalah meliputi dampak lingkungan sekitarnya, baik di dalam ataupun di luar usaha yang dijalankan. Aspek dalam dampak lingkungannya yaitu peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi makanan yang dibuat secara langsung. Karena banyak yang berbahan dasar dari sayuran, susu, buah-buahan sehingga dapat meningkatkan kebutuhan gizi bagi para konsumen. Yang selanjutnya adalah aspek kelayakan. Aspek pasar di UMKM bergerak segmentasi geografis, yaitu masyarakat yang sekitar daerah Sukasih di Kota Bandung itu sendiri. Selanjutnya segmentasi demografis, dilihat dari gendernya, burger bergerak diperuntukkan untuk pria dan wanita karena produk ini berupa makanan yang tidak memiliki batas gender untuk dikonsumsi. Selanjutnya kelas sosial, produk ini ditunjukkan bagi seluruh lapisan masyarakat dimulai dari kelas bawah, menengah hingga ke atas karena harganya yang cukup terjangkau sehingga bisa dibeli semua kalangan. Dari aspek kelayakan yaitu aspek yuridis atau legalitas. Surat izin lokasi yaitu pemilik meminta surat izin kepada pemerintah daerah setempat untuk menggunakan tempat yang akan dipakai untuk usaha. Dimulai dari surat izin RT atau RW dan kelurahan sebagai lembaga yang berwenang. Selanjutnya sertifikat akte tanah atau bangunan, dan yang terakhir adalah surat izin usaha. Dari aspek kelayakan, segmentasi psikografisnya yaitu ditujukan untuk orang-orang yang menyukai makanan-makanan berat maupun ringan. Targetingnya sendiri yaitu masyarakat orang-orang yang berlalu lalang di jalan Sukasih, Kota Bandung itu sendiri. Selanjutnya kebutuhan lahan. Lokasi penjualan terletak di Jalan Sukasih, Kota Bandung. Penentuan lokasi merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertimbangkan karena lokasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha adalah sebagai berikut. A. Lokasi strategis. Lokasi yang strategis dan mudah terlihat dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Karena dengan lokasi yang strategis maka akan mudah menarik konsumen dan meminimalisir biaya promosi. Penentuan lokasi juga ditentukan oleh dekatnya lokasi produksi ke pasar Cijambe, yaitu salah satu pasar yang ada di Sukasih, untuk menunjang kemudahan dalam mendapatkan bahan-bahan pembuatan burger bergerak itu sendiri. Selanjutnya adalah lahan parkir. Tidak hanya lokasi yang strategis, tetapi lahan parkir yang luas juga bisa menentukan kelangsungan usaha. Dengan lahan parkir yang tersedia, baik untuk kendaraan beroda 2, sehingga konsumen akan merasa nyaman untuk berkunjung dan menghabiskan waktunya untuk menikmati hidangan di burger bergerak. Selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan dalam kegiatan UMKM burger bergerak ini adalah menggunakan penggorengan maupun mixer untuk memasak maupun membuat minuman. Kendaraan roda 2 atau sepeda motor untuk delivery order dan juga untuk kendaraan membeli bahan baku, meja saji, mesin kasir yang diaplikasikan oleh Android, kursi, toilet, lahan parkir, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana UMKM bergerak ini menggunakan lahan seluas 70 meter persegi sehingga pengunjung dapat leluasa makan di tempat. Selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperkerjakan untuk menunjang kelancaran UMKM bergerak adalah sejumlah 5 karyawan yang bertugas untuk menyediakan pesanan untuk pelanggan dan bersih-bersih. 2 karyawan sebagai juru masak yang mengelola bahan baku hingga menjadi produk jajanan, serta pemilik usaha yang bertugas untuk menyediakan bahan-bahan baku dan sebagai kasir. Bahan baku utamanya yaitu dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha ini antara lain nasi, tepung, terigu, tepung roti, telur, garam, gula, daging, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Aspek keuangan sumber permodalan. Analisis pada aspek ini menilai biaya apa saja yang akan dikeluarkan dalam UMKM bergerak.
Kemudian juga menganalisis seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika usaha ini dijalankan, dan juga dari mana saja sumber pembiayaan usaha yang dijalani saat ini. Ini rincian harganya, yaitu peralatan dari meja seharga 3 juta, kompor dan gas seharga 5.500.000, piring dan gelas seharga 2 juta, peralatan tambahan seharga 1 juta, dan jumlah investasinya tersebut yaitu 11.500.000 rupiah. Biaya variabelnya sendiri yaitu daging yang jika dikalikan adalah 250.000 dikali 30 hari sama dengan 7.500.000. Sayuran seharga 150.000 dikali 30 hari sama dengan 4.500.000 rupiah. Susu murni 200.000 dikali 30 hari sama dengan 6 juta rupiah. Buah-buahan seharga 300.000 dikali 30 hari sama dengan 9 juta rupiah. Minuman 150.000 dikali 30 sama dengan 4.500.000 rupiah. Jadi total biaya variabelnya itu sendiri yaitu 31.500.000. Yang selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Bagi pemerintah, mengurangi jumlah pengangguran, menambah pendapatan daerah, mengurangi jumlah rakyat miskin. Bagi masyarakat itu sendiri, menambah wawasan ilmu pengetahuan, menjadi masyarakat yang cerdas, menjadikan masyarakat lebih kreatif, menjadikan masyarakat semangat berwirausaha. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.